Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik, di video kali ini kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan bersama kakak Kak Jeli. Nah sebelum masuk kepada konsepnya, kita terlebih dahulu membahas mengenai hubungan jumlah penduduk dan istilah dalam ketenaga kerjaan. Nah yang pertama yaitu tentang penduduk. Di satu negara tentu ada penduduknya ya adik-adik. Nah, dalam hubungannya dengan ketenaga kerjaan, penduduk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tenaga kerja dan ada juga bukan tenaga kerja. Nah, yang dikatakan tenaga kerja yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas. Nah, tenaga kerja ini pun juga dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dikatakan bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang berpotensi melakukan pekerjaan namun tidak bekerja karena satu dan lain hal, misalnya seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa. Lalu untuk angkatan kerja, nah untuk angkatan kerja ini juga dibagi menjadi dua, yaitu menganggur dan bekerja. Nah untuk yang bekerja itu juga dibagi menjadi dua, yaitu bekerja penuh dan setengah pengangguran. Untuk bekerja penuh ini yaitu masyarakat yang bekerja dalam jam normal, yaitu 35 jam per minggunya. Untuk setengah menganggur atau setengah pengangguran itu juga dibagi menjadi dua, yaitu setengah pengangguran kentara dan setengah pengangguran tidak kentara. Nah yang ini akan kita bahas selanjutnya. Simak terus ya videonya. Nah barulah kita masuk kepada konsep dari ketenaga kerjaan. Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lalu untuk tenaga kerja dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Lalu masuk kepada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja yang pertama yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya, jenis tenaga kerja yang pertama yaitu tenaga kerja jasmaniah. Tenaga kerja jasmaniah merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik, yaitu seperti supir, montir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja rohaniah. Tenaga kerja rohaniah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contoh dari tenaga kerja rohaniah ini yaitu direktur, konsultan, dan manajer. Lalu jenis-jenis tenaga kerja menurut kualitasnya, yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga dia ahli di bidangnya. Contohnya apa saja? Seperti guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Yang kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerjanya. Contohnya seperti montir, sopir, dan lain-lain. Lalu untuk yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja seperti ini yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya, seperti tukang sapu, buruh, dan lain-lain. Kemudian kita masuk kepada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu berusia 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Lalu untuk kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Nah, kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja
kerja yang masih kosong. Nah, lalu bagaimana dengan tingkat partisipasi angkatan kerja? Berdasarkan rumusan menurut Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK dapat diukur dengan rumus, yaitu angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia di atas 15 tahun dikali dengan 100%. Nah, kemudian mengenai ketenagakerjaan ini terdapat beberapa permasalahan khususnya yang ada di Indonesia. Apa saja permasalahannya? Yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Dan yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya adanya penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Dan yang terakhir adanya perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengangguran. Pengangguran menurut Gregory Mankiw dalam bukunya Essential of Economics, pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Kemudian bagaimana dengan tingkat pengangguran? Tingkat pengangguran dapat kita ukur dengan menggunakan rumus jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100%. Lalu pengangguran ada dua macam, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Apa perbedaan antara pengangguran terbuka dengan pengangguran terselubung? Pengangguran terbuka yaitu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memperoleh pekerjaan, yang mana yang termasuk pada pengangguran terbuka ini yaitu mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Yang kedua, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan untuk usaha. Yang ketiga, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai untuk bekerja. Lalu, bagaimana dengan pengangguran terselubung? Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi ketika jumlah pekerja dalam suatu kegiatan produksi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan. Kemudian kita masuk kepada istilah setengah pengangguran. Seperti yang kita bahas di awal video, yaitu setengah pengangguran dibagi menjadi dua. Yang pertama setengah pengangguran kentara dan setengah pengangguran tidak kentara. Setengah pengangguran kentara yaitu orang yang bekerja dalam jam kerja di bawah jam normal, yaitu yang mana jam normalnya adalah 35 jam per minggu. Sementara untuk setengah pengangguran tidak kentara yaitu orang yang bekerja penuh tetapi pendapatannya kurang atau produktivitasnya rendah atau juga tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah, adapun jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya dapat dibedakan dari beberapa hal. Yang pertama yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian. Misalnya di musim paceklik, di mana para petani yang menganggur karena telah usai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran friksional atau peralihan, yaitu pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah ke pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Nah, kelebihan tersebutlah menimbulkan adanya pengangguran. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengangguran karena upah terlalu tinggi. Artinya di sini pengangguran terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji yang terlalu tinggi sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Akan tetapi di Indonesia sendiri saat ini sudah terdapat yang namanya upah minimum regional atau UMR yang disesuaikan dengan biaya hidup di daerah masing-masing, sehingga antara pekerja dengan perusahaan sudah terdapat konsensus dalam penentuan upahnya. Lalu yang keempat yaitu pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industrial. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang diisyaratkan perusahaan. Kemudian yang kelima, yaitu ada yang namanya pengangguran
voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan mereka sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Kemudian yang keenam, ada pengangguran teknologi, yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Dan yang ketujuh, ada pengangguran potensial. Pengangguran potensial merupakan pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya pengangguran konjungtur atau siklis. Nah, pengangguran konjungtur atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa resesi, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat karena dua faktor. Yang pertama yaitu jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat. Yang kedua, dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, kita masuk kepada apa sih penyebab terjadinya pengangguran? Sebenarnya adik-adik, banyak alasan yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Namun beberapa di antaranya, yang pertama adalah tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang kelima, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keenam, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Yang ketujuh, iklim investasi yang belum kondusif. Yang kedelapan, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Yang kesembilan, ada kemiskinan, lalu ketimpangan pendapatan, urbanisasi, dan yang terakhir ada stabilitas politik yang tidak stabil. Nah, beralih dari penyebab terjadinya pengangguran, kita masuk kepada dampak dari pengangguran. Apa saja kira-kira dampak dari pengangguran? Nah, dampak dari pengangguran yang pertama yaitu pendapatan nasional yang menurun. Yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat yang rendah. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang keempat, upah yang rendah. Yang kelima, sumber utama dari kemiskinan. Yang keenam, menjadi beban keluarga dan masyarakat. Dan yang ketujuh, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminalitas. Nah, setelah mengetahui penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, bagaimana dengan cara mengatasi pengangguran? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu menciptakan kesempatan kerja. Misalnya di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha, dan mendorong pengusaha-pengusaha memperluas usahanya atau membuka investasi baru. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Dan yang keempat, mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Jadi itulah yang dapat kakak sampaikan mengenai ketenaga kerjaan. Sebelum video ini diakhiri, silakan adik-adik kerjakan latihan yang ada di samping ini. Semangat terus ya belajar ekonominya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.